Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak ibu, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, happy selalu, dan jangan lupa selalu bersyukur kepada Allah. Nah, hari ini kita akan membahas tentang langkah-langkah mengoperasikan Mayop di PT Araguna Elektronik, yang insya Allah kita sama-sama belajar gitu ya buat persiapan LSP tahun ini. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah membuat folder Mayop atas nama kalian. Nah, gimana? Kita buka folder kita new folder, kita ganti namanya Praktik Mayop. Nama kalian, kelas berapa? Udah, kalau sudah kalian buat, yang step selanjutnya adalah membuat data Excel tentang akun-akun dan di save as ke tab delimit. Nah, nanti akan jadi seperti ini gitu ya, tab delimited. Yang ketiga, kalau sudah kita buat folder dan buat ke tab delimited, kita langsung aja masuk ke sistem Mayop. Kita gunakan Mayop versi 18. Oke, kalau sudah kita buka. Hal yang pertama, karena kita sedang membuat dari awal, kita pencet create. Ini apa? Welcome to the Mayop new company. Ini adalah kata sapaan dari Mayop buat kita. Kita next. Nah, sembari kalian mengerjakan Mayop, jangan lupa dibuka soalnya. Company name-nya PT Araguna Elektronik. Jangan lupa di sampingnya nama kalian. Oke, ABN-nya dikosongin aja. Addressnya Jalan Otista Raya, nomor 29, Jakarta Timur. Phone number-nya nggak ada di soal, fax number juga nggak ada. Email address-nya masukin nama email kalian ya, yang akan kalian gunakan untuk mengirim hasil kerjaan Mayop kalian. Oke. Kalau sudah diisi, kita lanjut ke part selanjutnya. Next. Current financial year-nya adalah tahun 2009 di soal PT Araguna. Last month of financial year-nya Desember. Conversion month-nya sama, bulan Desember juga. Number of accounting period, coba kalian buka di soalnya halaman 3, itu di poin 16 ada keterangan 13. Oke, next. Udah begini, kita confirm account information-nya, bener nggak? Tanggal 1 Januari sampai 31 Desember. Dan conversion month-nya bulan Desember. Kalau betul, kita next. Kita pilih I would like to import. Next, nah ini adalah part yang sangat penting, jangan sampai terlewat. Harus di-change, pastikan dulu kita ke folder yang tadi sudah kita buat. Change, kita cari di dokumen, folder kita. Nah, masukin di sini dan save. Nah, ketika sudah muncul, pastikan ini benar folder kalian, ada nama kalian dan di file Mayopnya ada nama kalian. Kalau sudah ada, kita next. Kita pilih apa? Command Center. Oke, sudah masuk ke Mayop dan isi data awal perusahaan sudah. Data informasi perusahaan sudah. Kita lanjut import data. Caranya gimana? Kalian pencet file, import data,
account, pilih account information. Oke. Kembali ke MyUp. Di mana? Nih. File, import data, account information. Diganti yang mana? Yang paling terakhir, jangan lupa diganti update existing record. Continue. Kita pilih ini yang tab limited. Sudah begini, kita match all. Sudah ada semuanya di sini. Pastikan matching import field-nya muncul. Lalu pencet import. Nah, ini adalah part yang paling penting juga. Pastikan di bawahnya itu 00. 0 record skip, 0 record import with warning. Oke. Kalau udah, step selanjutnya adalah edit pajak. Di mana tuh? Di list tax code. Nah, kembali ke MyUp-nya. Di list tax code. Yang kita butuhkan di sini adalah VAT. Kita coba GST diganti jadi VAT. Description-nya value added tax atau dalam bahasa Indonesia adalah pajak pertambahan nilai. Tax collected-nya jangan lupa diingat kembali pakai VAT out dan tax paid-nya kita pakai VAT in. VAT in ada di atasnya VAT out. Oke. Kalau udah oke. Sekarang kita ganti yang NT. Nah, NT ini kita ganti jadi keterangannya non taxable. Tax collected kita sama, kita pakai VAT out. Tax paid-nya kita juga pakai VAT in. Oke. Nah, sisanya kan ada banyak banget tuh, kita hapus. Caranya gimana? Pencet tanda panahnya, edit, delete. Oke. Pencet tanda panahnya, edit, delete. Sampai begitu terus dihapus semua pajaknya. Yang kita sisain adalah yang NT dan VAT-nya aja. Oke. Kita pelan-pelan kita hapus satu persatu akunnya, akun pajaknya. Jangan sampai kehapus NT sama VAT-nya. Oke. Nah, kalau sudah, nanti hasilnya akan seperti ini. Ada dua akun, NT dan VAT. Close. Oke, tadi kita sudah edit pajak. Yang harus kita lakukan selanjutnya adalah edit link account. Caranya gimana? Kita ke setup link account. Di situ ada 4 step yang harus kita isi, 4-4-nya diisi dan diubah. Dimana setup link account. Yang pertama kita ubah adalah account and banking account. Di sini yang kita ubah adalah yang paling bawah. Undeposit fund-nya kita ganti jadi Bank BNI. Yes. Oke. Nah, untuk selanjutnya kita ke setup lagi, link account lagi, sekarang sales account. Nah, lihat di samping sini ada tulisan receivable. Kalau ada receivable sampingnya berarti akun yang diubah menjadi account receivable. Bawahnya Bank BNI. Oke. Selanjutnya adalah link account yang ketiga, purchase account.
Di sini ada tulisan payable. Berarti akun yang kita ubah menjadi account payable. Dan bawahnya juga kita ganti jadi Bank BNI. Oke. Ini yang terakhir, link account terakhir, payroll account. Kita ubahnya di sini yang poin 1 dan poin 2 aja ya. Kita ubah jadi Bank BNI dua-duanya. Oke. Nah, kalau sudah empat-empatnya kita ubah, kita masuk ke tahap selanjutnya, yaitu hapus akun yang tidak diperlukan. Caranya di mana? Account list. Oke, kita buka lagi MyOp-nya. Kita ke account list. Nah, di sini ada banyak akun di atas current asset. Kita hapus semuanya. Caranya gimana? Klik tanda panahnya, edit, delete. Klik tanda panahnya, edit, delete. Nah, untuk akun yang ada centangnya atau tanda link account-nya itu nggak bisa dihapus. Jadi untuk elektroniknya kita nggak bisa hapus, jadi kita biarkan saja. Kita hapus delete. Nah, bawahnya ada lagi nih, ada trade creditor, kita hapus, edit, delete. Nah, kita hapus dan kita ganti ya. Di sini ada dua return earning dan return earning, dan ada dua yang sama. Yang satu nomornya 3.800, yang satu nomornya 3.000, 3 strip 2000. Nah, jadi di soal itu yang betul itu 32.000. Tapi karena di sini ada link account, di sini pakai yang huruf besar. Jadi yang pertama kita hapus adalah yang 32.000, kita hapus dulu. Terus yang 3.800 kita ganti nomor jadi 32.000. Oke. Kemudian ada lagi itu nah ini wages and salaries. Sama, di soal itu yang betul akun 6 strip 1110. Di sini yang atas ada link account-nya. Jadi kita hapus dulu yang bawah. Kita hapus yang bawah dan yang atas kita ubah angkanya. Ditambahin jangan lupa wages and salaries expense. Oke. Nah, sampai di sini sudah, insya Allah semuanya sudah betul. Oh, ini ada lagi ternyata. Ibu lupa. Untuk akun Bang Loan, di soal coba dilihat dia nomor berapa sebetulnya. Ini sepertinya ada kesalahan. Bang Loan itu kan long term liability. Bang Loan nomor 2100. Oke, dan other long term ini 2200. Jadi kita ganti. Oke. Nah, sudah. Kalau sudah, kita close. Untuk step selanjutnya adalah isi step yang cukup penting dan krusial juga. Isi neraca saldo. Di mana kita bisa ke setup, balance, account, opening, balance. Oke, balik lagi ke MyOp-nya. Setup, balance, account, opening, balance. Nah, ini kita cek lagi. Cek neraca saldonya halaman 10. Petty cash 10 juta. Bank BNI 829 793 400.
marketable kosong, account receivable 559.900. Allowance for the full debt, ini akun kontra, jangan lupa dikasih minus 20.974. Employee receivable 7 juta. Merchandise 683. Supplies 6 juta. Nah, fade in kosong, prepaid advertising 20 juta. Income tax nggak ada, landnya 700 juta. Building 421.500. Akumulasi depreciation, semua akun akumulasi depreciation merupakan akun kontra dan harus diminusin. Minus 66.737.500. Vehicle 300 juta. Akumulasinya minus 128.125.000. Equipmentnya 75 juta. Akumulasi depreciationnya minus 54.687.500. Account payable 555.500. Accrued expense 5.000. Payable kosong. Fade out kosong. Fade payable 51.50. Income tax 21 kosong 674 675 230. Final tax-nya 1530. Dividen payable kosong. Bank loan kita 270 juta. Other long term kosong. Common stock 1.500.000 juta. Return earning 170, 350, 650. Dividen kosong. Sales 2.177.335.000. Sales discount, semua yang ada diskon and return itu merupakan akun kontra. Jadi kita minusin 16.300. Sales return juga minus 15.900. COGS-nya ada 949. Prepaid kosong, purchase diskon juga kontra, ada diskonnya 13.900. Other employee expense kosong. Terus wages and salaries 200. Wages and salaries 200 juta. Advertising expense kosong. Supplies expense 15 juta. Electricity 40 juta. Dan seterusnya. Setelah ini sudah tidak ada akun kontra lagi. Jadi isi sesuai dengan nomornya tanpa diberi minus. 318 90. Vehicle equipment 17 187.500. Employee prosperity 23 350 000. Interest revenue 6.900.000. Dividen kosong, late fee 3.100.000. Bank charge 1510. Interest expense 12.500.000. Income tax expense terakhir ya 14.030. Nah,
Pastikan hasil amount left to be allocated-nya adalah rupiahnya 0. Karena kita harus buat itu 0. Kalau belum 0 berarti ada yang salah. Entah itu typo atau kalian salah menempatkan minusnya. Jadi harap teliti lagi. Dicek satu persatu sampai hasilnya adalah 0. Oke, lihat. Enter the balance of your account as of 1 Desember 2019. Pastikan semua input saldo awal adalah 1 Desember 2019. Oke. Kalau sudah 0 kita oke. Dan lanjut ke step selanjutnya adalah membuat daftar pelanggan atau customer. Caranya di mana? Kita ke card file, terus card list, dan new. Oke. Back lagi ke myopnya. Di mana card file? Ini card file, card list. Nah, new. Udah. Yang pertama mau kita isi karena kita mau isi pelanggan. Di halaman 5 keterangan account receivable. Account receivable itu adalah piutang dagang. Jadi itu adalah punya pemasok pelanggan. Namanya siapa? PT Nusa. Enter. CS01. Alamatnya ada di Jalan Matraman nomor 26. City-nya Jakarta Timur. Nomor teleponnya 021 874 5632. Kalau udah kita new lagi. Name-nya siapa? PT Cipta. Enter. CS02. Alamatnya Jalan Pramuka nomor 3. City-nya Jakarta Timur. Phone-nya 021 9765 283. Kalau udah kita new lagi. PT Tama. Enter. CS03. Alamatnya Jalan Otis Taraya nomor 12. City-nya Jakarta Timur. Phone-nya 021 4777 829. Nah, kalau sudah pelanggan sudah, kita masuk ke step selanjutnya yaitu membuat daftar pemasok. Kita ganti pemasok atau dalam bahasa Inggrisnya adalah supplier. Dimana card list juga new. Nah, kalau kita sudah buat di sini customer, Ibu sarankan kalian langsung saja pencet new, kemudian diganti customer jadi supplier. Oke. Name-nya siapa? Di sini ada PT Elang. Enter. SP01. Karena di soal tidak ada address, tidak ada phone number, city, dan sebagainya, jadi kita langsung new lagi. Yang kedua adalah PT Garuda. Enter. SP02. Kalau sudah, kita pencet OK. Dilihat kita bagian customernya, betul tidak? Ada 3, ada Cipta, Nusa, dan Tama. Suppliernya ada Elang dan Garuda. Kalau sudah, kita close. Sudah, nak? Sekarang kita ke step selanjutnya, yaitu adalah membuat buku pembantu
piutang, atau sebetulnya kita isi saldo awal piutang dagang. Caranya di mana? Ada di setup juga. Setup, balance, kita ke customer balance. Nah, oke. Kita kembali lagi ke Mayop. Di sini ada setup, balance, customer balance. Nah, ada 3 PT. Kita lihat soalnya yang pertama PT apa? PT Nusa. Kita pencet PT Nusa namanya. Kemudian kita add cell. Add cell, enter. Invoice-nya berapa? Invoice adalah nomor faktur. Berapa? INV 15 garis miring 11. Ingat, saldo awal adalah 01 bulan Desember 2019. Memonya saldo awal piutang dagang. Total including tax-nya kita ambil yang di bagian saldo, itu adalah total plus pajak 198 juta. Tax code-nya kita pilih NT. Oke. Kalau sudah kita record. Oke. Kemudian habis PT Nusa ada PT Cipta. Add cell, enter. Invoice nomor berapa? INV 21 garing 11. Memonya saldo awal piutang dagang. Berapa jumlahnya? 192.500. Tax code-nya juga sama. NT. Record. Oke. Terakhir adalah PT Tama. Kita add cell lagi. Enter. Berapa invoice-nya? 1 INV 5 garing 11. Tanggalnya sudah betul. Memonya saldo awal piutang dagang. Berapa total including-nya? 169.400. Tax code-nya juga sama, VAT jadi NT. Record, pastikan congratulations. Oke, harus congratulations. Nah, isi saldo semua customer balance-nya atau isi saldo piutang dagang, pastikan out of balance kalian adalah 0. Harus 0. Kalau sudah berarti sudah betul. Kita close dan selanjutnya sama, yaitu membuat buku pembantu utang. Ya, utang dan atau saldo awal utang dagang. Sama caranya setup balance, tapi ini supplier balance. Buka soalnya, kita kemana? Halaman 6 itu ada account payable. Account payable itu data supplier. Setup balance, supplier balance. Ada 2 PT, Elang dan Garuda. Langsung kita add purchase. PT apa yang pertama kita mau pilih? Ada PT Elang. Klik 2 kali. PO-nya berapa? MC 32 garing 11. Date-nya jangan lupa diganti 01 Desember 2019. Memonya sama, saldo awal utang dagang. Berapa total including tax-nya? Jangan sampai terkecoh. Itu ada pembelian, PPN masukan dan jumlah. Yang kita masukkan di sini adalah total dari jumlah 297.000.000. Tax code-nya sama, NT. Record. Oke. Kemudian PT apa yang belum? PT Garuda. Kita add purchase, enter.
TO-nya apa? IC 97 strip 11. Tanggal sudah betul. Memonya saldo awal utang dagang. Total including tax-nya berapa? 258.500. Tax code-nya kita ubah jadi NT atau non-taxable, atau artinya adalah tidak kena pajak. Record. Nah, pastikan juga di sini harus congratulation. Oke. Kalau belum congratulation berarti kalian salah masukin saldo. Oke. Lihat. Out of balance semuanya juga harus pastikan di sini 0. Artinya apa? Artinya kalian sudah nge-link account dengan betul. Nah, kalau udah kita close. Masuk ke step selanjutnya adalah kita ngapain? Kita buat buku pembantu. Kita buat kartu persediaan barang dagang. Caranya gimana? Kita cek di inventory, kemudian item list, kemudian kita pencet new. Oke. Kita balik lagi ke Mayop. Di mana? Inventory ada di sebelah sini. Oke, kita ke item list. Kemudian new. Buka soalnya halaman 5, itu ada di poin nomor D, merchandise inventory. Yang pertama, item numbernya 430 HG. Enter. Namanya apa? NEC M430 HG. Jangan lupa dicentrang. I buy, I sell, I inventory. I buy, kalian isi cost of merchandise. I sell, kalian isi sales. I inventory, kalian isi merchandise inventory. Kalau sudah, kita ke buying details. Di sini ada 2 yang perlu kalian ganti. Yang pertama, buying unit of measure, kalian isi jadi unit. Tax code when box-nya kalian isi jadi VAT atau PPN. Kemudian ke selling details, di sini ada 3 juga yang perlu kalian isi. Best selling price itu bisa diambil datanya dari halaman 5, merchandise inventory bagian purchase price. Di sini NEC harganya per price-nya per barangnya adalah 18 juta. Selling unitnya kita tulis unit. Tax code when sold-nya adalah VAT. Oke, kalau sudah kita pencet new lagi. Item number yang kedua 832 UST. Enter. Namanya apa? BenQ DX 832 UST. Karena sudah terisi dan di buying juga sudah keisi, kita langsung ganti di selling details, ganti harganya aja. Jadi berapa? 15.500.000. Kalau sudah, kita ke new lagi. Apa yang terakhir? 535W. Enter. Epson EB 535W. Langsung aja kita ke selling details, ganti harganya. Jadi 12.250. Nah, kalau sudah kita oke. Lihat, di sini ada 3 barang. Ada NEC, ada Epson, ada BenQ. Lihat, di soal sama di sistem Mayop urutannya beda. Jangan sampai salah. Close. Untuk tahap selanjutnya adalah kita isi apa? Isi saldo. Kenapa? Kita isi saldo persediaan barang dagang.
Caranya gimana? Sama di inventory juga. Inventory, tapi kita ke count inventory. Sip, balik ke Mayop. Nah, masih di inventory, kita count inventory. Nah, lihat. Sini ada count, on hand, dan difference. Yang kita isi adalah count aja. Countnya berapa di situ? NEC kuantitinya 15. Epson berapa kuantitinya? 16. BenQ berapa? 14. Kalau sudah dipastikan dengan betul 15, 16, 14, kita langsung adjust inventory. Nah, default adjustment account, pilihnya adalah merchandise inventory. Pastikan merchandise inventory, continue, opening balance. Nah, di sini ada peringatan tanda biru. Langsung ganti aja tanggalnya, jadi tanggal 1/12/2019. Memonya apa? Saldo awal, persediaan, barang, dagang. 430, berapa unit costnya? 18 juta. Bawah. 535 berapa? 12.250. UST-nya 15.500. 270 196 217, betul. Kita record. Nah, kalau sudah kita record, kita masuk ke tahap terakhir dari langkah-langkah pengoperasian Mayop tahap pertama. Oke. Nanti kita lanjut ke tahap selanjutnya. Tapi sebelum itu, kita harus yang namanya company data auditor dan cek transaksi. Oke, kita masuk, tadi Ibu bilang kita harus cek company data auditor dan transaction journal. Nah, kita harus cek dulu. Diklik aja transaction journalnya, diganti tanggalnya 01/12/2019 sampai 31/12/2019. Enter. Kita ke all. Nah, pastikan di sini ada 6 transaksi, ya. Ada 3 dari SJ, 2 PC, dan 1 IJ. Kalau sudah semuanya betul, kita close. Kalau salah, coba kalian ganti tanggalnya dari tanggal 1/12/2019 sampai 31 Desember 2021 gitu ya. Takutnya kalian salah ubah tanggalnya. Nah, itu berpengaruh di company data auditor checklist 7. Kalau sudah betul, kita ke close. Cek company data auditor. Nah, next. Nah, start date-nya 01/12/2019, end date-nya 31/12/2019. Kita run review. Tada! Nah, alhamdulillah betul semua. Kalau salah, dicek display. Biasanya ada keterangan merah sampingnya display. Kalian klik aja. Next, kita ubah lagi 01/12/2019. Run review lagi. Nah, dipastikan semuanya checklist 5 dan checklist 7. Kalau sudah, kita finish. Karena kita nggak mau ngeprint, jadi kita no. Oke. Alhamdulillah, kita sudah sampai ke tahap terakhir sebelum masuk ke input transaksi yang ada di soal. Pastikan semuanya checklist 7 dan semangat anak-anak ibu. Ibu yakin kalian bisa, asal mau belajar dan tekun. Ditonton videonya, semoga bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.